di seluruh Nusantara. Salam persahabatan. Saya Retnani, mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka, akan mengajak Anda melihat fenomena yang terjadi terkait transformasi digital, khususnya mengenai pentingnya para pelaku pendidikan menguasai teknologi informasi selama masa pandemi COVID-19. Sahabat mahasiswa, 2 tahun yang lalu, tepatnya awal tahun 2020, Indonesia mengalami ujian yang berat akibat masuknya virus COVID-19 yang pada akhirnya menimbulkan pandemi. Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di beberapa negara di seluruh belahan dunia. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan, bahkan menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Dan terlebih menyedihkan, pandemi COVID-19 telah meninggalkan kenangan pahit bagi bangsa Indonesia karena banyaknya warga yang terenggut nyawanya akibat virus COVID-19 ini. Namun, bagaikan dua sisi mata uang, pandemi ini pun memunculkan dua kenyataan yang ada. Pada satu sisi, pandemi menimbulkan banyak kerugian, baik secara materi maupun non-materi. Namun di sisi yang lain, pandemi COVID-19 memunculkan suatu perubahan yang mengarah pada percepatan pemanfaatan teknologi informasi. Pandemi COVID-19 secara tidak sengaja telah mengubah perilaku serta mengajak masyarakat untuk bertransformasi ke dunia digital. Transformasi digital ini sangat penting dilakukan agar roda kehidupan dapat terus berjalan di tengah himpitan pandemi COVID-19. Beberapa sektor yang telah menerapkan digitalisasi selama pandemi COVID-19 antara lain sektor pendidikan, pemerintahan, perdagangan, perbankan, sektor jasa, hiburan, serta sektor informasi dan telekomunikasi. Transformasi yang demikian cepat ini tentunya memunculkan tantangan baru, baik bagi pemerintah atau perusahaan, serta bagi sumber daya manusia terkait. Pemerintah atau perusahaan perlu menyiapkan aplikasi yang sesuai, serta kecanggihan infrastruktur untuk mendukung proses transformasi digital tersebut. Sedangkan bagi sumber daya manusia atau SDM, sangat perlu untuk cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Manusia diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi, baik secara otodidak maupun melalui berbagai pelatihan online yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas selama masa pandemi COVID-19. Dengan perpaduan dua elemen tersebut, yaitu pemerintah atau perusahaan, serta SDM yang ada, akan sangat mendukung keberlangsungan suatu instansi atau organisasi selama masa pandemi COVID-19. Bahkan menurut Arya Damar, seorang direktur perusahaan, penerapan digitalisasi pada perusahaan selama masa pandemi COVID-19 justru meningkatkan penjualan hingga 21%, serta keuntungan hingga 16%. Sahabat mahasiswa, bagaimana dengan sektor pendidikan yang ada di Indonesia? Mari kita melihat sekilas situasi pembelajaran pada masa sebelum pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Suasananya begitu menyenangkan, bukan? Namun, dengan adanya pandemi,
Suasana yang menyenangkan tersebut tidak lagi dirasakan oleh peserta didik. Dan tentu saja, sektor ini pun harus melakukan banyak perubahan serta melakukan transformasi digital dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan-pembatasan pada proses pembelajaran, di mana tidak diperbolehkannya pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Sahabat, saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah kelompok bermain. Suasananya terlihat sepi tanpa kehadiran anak-anak di sekolah. Pemerintah selaku penyelenggara pendidikan telah membuat suatu kebijakan baru dengan menerapkan sistem belajar dari rumah atau BDR, mulai dari tingkatan pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Sistem BDR diharapkan dapat mengatasi permasalahan serta menjaga keberlangsungan pendidikan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara pendidik, orang tua, siswa atau mahasiswa. Lalu, bentuk dukungan dan kerjasama seperti apa yang dapat diberikan oleh ketiga komponen tersebut? Sistem BDR yang tentu saja menerapkan digitalisasi di dalam pembelajaran, menuntut SDM yang adaptif terhadap perubahan, serta aktif kreatif meningkatkan penguasaan teknologi informasi. Perubahan yang sangat signifikan adalah pada proses belajar mengajar dengan menerapkan sistem daring, di mana guru dan siswa bertemu di kelas dengan bantuan aplikasi tertentu serta dukungan jaringan internet. Pemberian dan pengiriman tugas, penilaian, serta komunikasi yang diperlukan dilakukan melalui bantuan telepon seluler. Semua kegiatan belajar mengajar tersebut memerlukan keterampilan di dalam mengoperasikan sistem pada telepon seluler ataupun laptop. Para guru, siswa atau mahasiswa, tidak terkecuali orang tua, sangat perlu meningkatkan kemampuan di dalam memanfaatkan media pembelajaran seperti laptop ataupun telepon seluler, agar kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan pada masa pandemi COVID-19. Penguasaan teknologi informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Digitalisasi dalam sistem pembelajaran tentunya memberikan dampak positif dalam pendidikan. Salah satu dampak positif yang terjadi adalah meningkatnya motivasi para pelaku pendidikan untuk menguasai teknologi informasi. Motivasi serta kesadaran ini memang sangat diperlukan agar program yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Bahkan, dengan adanya digitalisasi dalam pendidikan, penyebaran ilmu semakin mudah dilakukan karena tidak adanya penghalang waktu dan tempat. Hanya dalam hitungan detik serta satu sentuhan jari, ilmu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Meskipun pandemi sudah berlalu, kiranya semangat para pelaku pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi tetap membara. Kuasai teknologi, sebarkan ilmu. Salam pendidikan.